Ya, shalom saudara. Oke saudara, hari ini saya ingin share dari Lukas pasal 19 saudara, ayat 1 sampai 10. Ini kisahnya tentang Zakheus saudara ya. Kisah yang terkenal. Jadi kita dulu di sekolah minggu ya, sering juga dengar kisah ini. Atau mungkin kita ada yang pernah jadi guru sekolah minggu. Terus kita ngajar, kita cerita tentang Zakheus saudara ya. Oke saudara, kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, ini ceritanya tentang Zakheus yang adalah seorang pemungut cukai, saudara. Mereka ini petugas-petugas yang memungut biaya cukai untuk pemerintahan Roma, ya. Nah, tapi dalam prakteknya, saudara, para pemungut cukai ini sering memeras rakyat, gitu loh. Sering memeras rakyat untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi mereka berusaha memperkaya dirinya sendiri. Kalau mereka sudah kaya, mereka ingin tambah kaya. Jadi mereka memeras rakyat. Itulah kenapa, saudara, pemungut cukai itu sering dipersalahkan karena mereka merampas harta orang lain. Mereka juga menyeleweng. Mereka menyelewengkan apa yang seharusnya. Jadi mereka ambil lebih banyak. Ya, itulah kenapa orang-orang Yahudi itu menganggap mereka itu sebagai orang-orang yang berbudi rendah. Mereka itu orang-orang yang hina. Ya. Kenapa? Karena ada begitu banyak kerakusan dalam diri mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu menganggap mereka ini orang-orang yang rakus. Dan memang ada kesempatan-kesempatan untuk jadi rakus. Ada kesempatan-kesempatan untuk mencuri. Ada kesempatan-kesempatan untuk merampas. Ya. Nah, saudara, Zakheus ini dia dibilang kepala pemungut cukai. Dia ini jabatannya setara dirjen, saudara ya. Dia ini kontraktor pajak di daerah Yeriko. Jadi dia ini dirjen pajak di sana, saudara. Nah, dia ini kelihatannya orang kaya, saudara, yang asalnya memang sudah kaya. Jadi pemerintah Roma mempekerjakan orang yang seperti ini, saudara. Kenapa? Karena mereka akan mengupah orang-orang di daerah situ, saudara ya, untuk mengumpulkan pajak. Mengumpulkan pajak dari daerah di sana. Nah, kenapa kok pemerintah Roma itu menunjuk Zakheus? Nah, saudara, pemerintah Roma itu menunjuk orang pribumi karena mereka harus mengenal tiap wajib pajak, gitu loh. Itulah kenapa Zakheus, dia ini sudah latar belakangnya orang yang memang kelihatannya memang orang kaya, ditunjuklah sama pemerintah Roma. Kenapa? Karena dia dianggap mengenal tiap wajib pajak di sana. Mereka mengenal kebiasaan-kebiasaan orang-orang di situ. Pemerintah Roma menghindari supaya mereka ditipu, gitu loh, supaya mereka tidak ditipu sama wajib pajak, saudara. Nah, itu ceritanya. Jadi Zakheus ini sudah kaya, ingin memperkaya diri lagi, gitu. Jadi betapa serakahnya dia, betapa egoisnya dia, betapa dia udah gak peduli dengan orang lain. Dia dianggap hina. Ya, dia terima aja. Yang penting dia menikmati kekayaan itu, ya. Tapi hari itu jadi hari yang berbeda, saudara.
Sakius ini sebenarnya kelihatannya dia sudah mendengar banyak hal tentang Yesus. Dia kepingin melihat Yesus. Yesus tuh orang seperti apa sih? Kenapa orang bersentuhan dengan dia kok terus mengalami perubahan? Orang mengalami perbedaan gitu loh. Orang setiap kali bertemu dengan Yesus, orang tuh mengalami sesuatu yang berbeda. Kenapa Yesus ini kok mau makan dengan orang-orang berdosa, makan dengan pemungut-pemungut cukai, orang-orang yang dianggap hina? Kalau kita baca di Matius 9, saudara ya, kita akan melihat bagaimana Yesus itu makan dengan orang-orang berdosa, makan dengan pemungut-pemungut cukai, dan itu jadi rasan-rasannya orang Yahudi, saudara. Lihat, dia makan dengan orang-orang berdosa, dia makan dengan orang-orang yang hina. Nah, Sakius penasaran dengan itu, saudara. Ya, tapi dia cukup hati-hati. Kenapa? Karena kelihatannya ya ada banyak rabi-rabi itu sudah menghina dia. Ya wajar, saudara ya, karena menurut orang-orang Yahudi memang profesinya dia itu profesi yang rendahan, profesi yang hina. Itu loh. Nah, apalagi rabi-rabi Yahudi pasti istilahnya tuh mengutuki dia, merendahkan dia. Orang biasa saja merendahkan dia, apalagi rabi-rabi kan gitu. Nah, dia ingin melihat ada sesuatu yang berbeda dari Yesus. Ada sesuatu yang gak biasa dari Yesus. Orang berdosa ketemu sama dia bertobat. Apa yang membuat itu terjadi? Nah, dia penasaran itu, saudara ya. Dia penasaran, dikejar lah. Tapi karena badannya pendek, ya dia gak bisa lihat. Dia lari, mungkin larinya tuh megal-megal gitu, saudara ya. Dia berusaha naik ke pohon ara. Pohon ara ini batang-batangnya nggak terlalu tinggi-tinggi, saudara. Dia berusaha naik. Mungkin dia jadi ketawaannya orang-orang, ditertawai orang banyak mungkin dia. Waktu dia berusaha naik, Sakius mau naik, orang pendek mau naik gitu. Tapi dia udah nggak peduli. Dia ingin lihat Yesus ini seperti apa. Bagaimana orang yang mengubahkan orang banyak ini, bagaimana sih dia ini? Gitu. Sosok yang mengubahkan banyak orang ini bagaimana sih? Dia ingin lihat. Nah, Yesus yang Maha Tahu nih. Ya, mungkin Sakius ini bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan, tapi Yesus tahu. Sakius, turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Itu orang banyak heboh, saudara. Orang banyak tuh, kenapa kok dia ini mau makan di rumahnya orang berdosa? Kenapa dia kok mau datang ke rumahnya orang berdosa? Ya, itu sudah. Jadi Yesus jalan, Sakius ada di depannya, menunjukkan arah. Yesus di belakangnya lagi orang banyak. Itu orang banyak sampai lihat di jendela-jendelanya Sakius, saudara. Ya. Kemudian murid-murid ini begitu masuk ke rumahnya Sakius, lihat ada begitu banyak barang mewah. Rumahnya mewah, rumahnya bagus sekali. Gitu ya. Mungkin wow, ini luar biasa. Ya. Saudara, orang-orang lihat dari jendela ini, wah, rasan-rasan gak karu-karuan. Tapi inilah yang terjadi, saudara. Saudara, kasih Allah itu melampaui batas-batas pemahamannya manusia, batas-batas standarnya manusia tentang dosa, tentang tidak berdosa, tentang kebaikan, tentang moral. Kasih Allah itu melampaui batas-batasnya manusia. Ya, saudara, kisah ini sebenarnya kisah yang menjelang Yesus akan disalib nantinya. Oh gitu ya. Bagaimana Yesus itu bahkan sudah mendekati waktu-waktu dia akan disalib, tapi dia masih kepikiran bagaimana menyelamatkan orang, bagaimana menyentuh hidupnya orang. Dia gak mikir, wah nanti disalib, nanti tersiksa dia. Enggak, saudara. Yesus masih peduli dengan orang. Dia peduli dengan Sakius saat itu. Dia gak peduli omongannya orang banyak. Dia gak peduli dengan apa yang akan terjadi nanti. Dia disalib, dia akan jalani. Dia dijadikan bahan omongan banyak orang. Ya terserahlah orang mau ngomong apa. Yang penting ada jiwa yang diselamatkan. Itu menimbulkan banyak perdebatan. Saudara, kita bisa lihat bagaimana kasih yang tulus itu bisa membuat kesan yang mendalam. Dan bukan hanya kesan yang mendalam, tapi membuat
Ada perbedaan yang mendalam. Apakah Yesus nggak tahu seberapa berdosanya Sakius? Apa Yesus nggak tahu seberapa serakahnya Sakius, seberapa egoisnya dia? Yesus tahu persis. Yesus tahu pekerjaannya. Oh, dia pemungut cukai, orang yang dianggap hina, dan orang yang, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, dia bilang, kalau ada yang kuperas Tuhan, aku kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Dia sudah melakukan itu. Apakah Yesus nggak tahu? Dia tahu. Tapi Yesus tidak peduli dengan itu. Seberapapun besar dosamu, wah, Tuhan bilang gitu, seberapapun kelam masa lalumu, seberapapun tercela engkau, seberapapun terhina engkau, selalu ada kesempatan untuk bertobat. Dalam sudut pandangnya Tuhan, nah, selalu ada kesempatan untuk bertobat. Kalau hatimu terbuka, engkau mau mengakui dosa-dosamu, ya. Di Yesaya 1 ayat 18 dibilang apa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, ya kan saudara? Yesaya dibilang, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, ya, dia akan menjadi apa? Putih seperti bulu domba. Merah seperti kirmisi, merahnya apa? Merah tua. Merahnya itu merah tua, merah pekat. Sekalipun dosamu itu pekat, sekalipun dosamu itu sudah terlalu tebal menurut orang banyak, tapi kalau engkau merespon Tuhan, oh Tuhan begitu. Dan Tuhan membuka kesempatan itu bagi Sakius. Tuhan bilang apa? Sakius, turun, aku mau datang ke rumahmu. Sakius melihat ketulusan ini yang gak pernah dia lihat, yang gak pernah dia dapatkan dari rabi-rabi. Rabi-rabi selalu menghakimi dia. Sebenarnya sama seperti masyarakat dari hari ini kan, netizen, gitu ya. Netizen maha benar. Saudara, begitu orang didapati melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Begitu banyak penghakiman, begitu banyak tuduhan-tuduhan. Jangankan yang salah, yang nggak salah aja dituduh yang macam-macam, ya kan, tanpa ngecek bener atau enggaknya. Itu orang zaman sekarang kan saudara. Sebenarnya nggak cuma zaman sekarang, zamannya Sakius juga sudah seperti itu. Saking waktu itu belum ada internet saudara. Coba waktu itu sudah ada medsos saudara, apa yang terjadi? Wah, viral. Yesus di video saudara, datang ke rumah orang berdosa. Bagaimana pendapatnya guys? Kan gitu ya. Langsung apa yang terjadi? Netizen maha benar. Gak pantas seorang hamba Tuhan. Wah, misalnya gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. Dihakimi macam-macam, dicari masa lalunya, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat kasih Yesus yang tulus ini saudara. Lihat, Yesus gak peduli dengan omongannya orang. Yesus gak peduli itu bakal viral, katakanlah itu jadi omongan sekota gitu. Enggak peduli dia. Kasihnya yang tulus itu memberikan kesan yang membekas ke dalam hatinya Sakius. Dia turun langsung dengan sukacita, dia, Yesus mari Yesus, Yesus mari Yesus. Dia lari kegirangan saudara. Bayangkan orang pendek lari-lari saudara. Ya, mungkin dia jadi tertawaannya orang, tapi tertawanya bukan tertawa yang lucu, tapi tertawa yang menghina dia. Tapi Sakius sudah gak peduli lagi. Dia merasa aku diterima. Loh saudara, bagaimana kadang-kadang hari-hari ini kita kehilangan sentuhan yang tulus seperti ini, yang membuat orang itu kadang-kadang mau datang ke gereja itu sudah merasa tertuduh duluan. Aku gak akan diterima. Saya pernah saudara ketemu sama orang yang saya tanya, ya kita ngobrol-ngobrol lah, kenapa kok gak ke gereja gitu, atau kenapa kok gak beribadah. Tahu saudara jawabannya apa? Saya gak cukup layak untuk beribadah di gereja. Wah, dia bilang, orang itu orang suci-suci semua. Saya bilang, apa? Begitu ya saudara ya. Kita ya terheran-heran lah. Karena di gereja itu kenyataannya bukan orang suci semua. Itulah kenapa loh saudara. Saudara, kadang-kadang kesan yang kita ciptakan itu membuat orang itu akhirnya apa?
gak mau datang sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka belum layak. Pertanyaan saya tanya saudara, kapan layaknya? Kapan merasa layak? Gitu loh. Kalau sudah berbuat baik, katanya gitu. Kalau nanti sudah bisa berbuat baik. Pertanyaan saya, apakah sampai hari ini tidak pernah berbuat baik sama sekali? Ya pernah. Tapi kebanyakan berbuat yang tidak baik. Tapi firman Tuhan ini ngomong gini saudara, di ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya apa? Kalau orang sudah merasa dia suci dan merasa bisa menghakimi orang lain, dia nggak akan merasa butuh Tuhan lagi. Itulah kenapa dia datang ke gereja, dia melakukan ritual-ritual. Sebenarnya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuaskan dirinya sendiri. Atau untuk menutup-nutupi dosa-dosa yang dia buat. Karena dia merasa dengan dia melakukan ritual-ritual itu dia disucikan. Salah. Itulah kenapa saudara, penting sebenarnya bagi kita membuka diri. Kenapa? Supaya orang-orang yang merasa seperti yang saya ceritakan tadi, itu merasa diterima di gereja. Merasa diterima dalam komunitas-komunitas. Mereka nggak merasa dihakimi, mereka merasa diterima, gitu ya. Nah, saudara, itulah sebenarnya yang membuat Sakyus itu tersentuh. Saudara, di ayat 5 dibilang gini, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Apa yang terjadi, saudara? Kasih sejati. Kalau kita nih sebenarnya mempraktekkan kasih Allah, menyalurkan kasih Allah, saudara, kasih yang sejati itu menyentuh sisi terdalamnya manusia. Saudara, kita pernah nggak ketemu sama orang, diomongi firman nggak bisa, diajak ngomong soal Alkitab udah nggak bisa, dia menutup dirinya. Kalah debat pun, dia tetap menutup dirinya, tetap menutup hatinya, ya. Tambah dia ngeyel. Pokoknya nggak Tuhan-Tuhanan. Itulah kenapa saudara, banyak orang tuh berpikir bahwa memenangkan orang atau perdebatan, ya, berdebat dengan seseorang itu cuma masalah akal, cuma masalah logika. Enggak, sebenarnya bukan seperti itu. Waktu kita menginjil, waktu kita menerima orang lain, waktu kita bahkan berdebat sekalipun, atau waktu kita memaparkan, atau waktu kita ini mempertanggungjawabkan iman kita, sebenarnya yang jadi titik tolaknya adalah kasih Tuhan yang ada di dalam kita. Itulah kenapa pada akhirnya orang bahkan kadang-kadang itu tanpa penjelasan yang panjang lebar, mereka terbuka hatinya. Mereka begitu terbuka hatinya. Sakyus, coba saudara, apakah Yesus menegur dia? Apakah di sini ada, saudara? Apakah di sini ada? Kita baca dalam perikop ini. Lukas ini orang yang sangat mendetail, saudara. Dia cerita-ceritanya itu detail. Ya. Dia cerita-ceritanya detail. Dia enggak tunjukkan bagaimana Yesus segera menegur Sakyus. Sakyus, kamu tuh orang yang hina sekali. Enggak. Yesus enggak seperti rabi-rabi, saudara. Yesus menunjukkan kasihnya. Waktu enggak ada satu orang pun mau mendekati Sakyus. Waktu enggak ada orang-orang yang mau menerima dia, Yesus menerima dia. Sakyus, aku mau menumpang di rumahmu. Rumah itu sisi privasinya manusia, saudara. Dan Yesus menyentuh itu. Disitulah terjadi ada hati yang bertobat. Sisi terdalamnya manusia itu apa? Hatinya apa? Hati yang bertobat. Hatinya tertutup, tapi waktu mengalami kasih Tuhan, hatinya itu bertobat. Bertobatnya bagaimana? Kembali kepada hati Allah. Disinilah, ya saudara, yang namanya hati anak-anak kembali kepada hati Bapanya. Kenapa? Karena sisi yang terdalamnya itu disentuh. Apa sisi terdalamnya? Menyentuh kebutuhannya yang paling mendasar, yang tidak pernah dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi.
menyentuh sisi keberdosaannya. Disitulah dia merasa dirinya berdosa. Dia benar-benar menyadari bahwa dia orang berdosa. Saudara, Yesus itu nggak manipulatif. Itulah kenapa bahkan orang yang berdosa pun nyaman di dekatnya. Dan bukan cuma nyaman, tapi orang-orang ini mengalami perubahan. Gitu loh. Kalau kita lihat di Matius 9 ayat 10, saudara akan lihat bagaimana orang-orang berdosa, bagaimana orang-orang pemungut cukai makan bersama-sama dengan dia. Yesus menunjukkan kasih sejati itu transformasional. Wah, transformasional itu bagaimana? Membawa ke arah yang lebih baik. Kasih yang sejati tidak pernah membawa orang menjauh dari Allah. Kasih sejati selalu membawa orang kepada perubahan yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik ini bukan akhirnya Sakius jadi orang yang moralis gitu, enggak, saudara. Atau kita begitu kenal Tuhan kita harus jadi orang yang moralis. Orang-orang yang kita memperhatikan moral, soal moral. Iya, saudara, memang gini. Waktu orang bertobat ada perubahan di dalam hidupnya. Tapi perubahannya bukan karena dia ingin menjadi seorang moralis atau orang-orang yang bermoral, bukan. Perubahannya terjadi kenapa? Karena dia ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Orang-orang berubah karena dia mengalami Tuhan, dan karena dia mengalami Tuhan dia ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Kalau orang bertobat ukurannya tuh cuma soal moral, saudara, moral akan berubah. Nanti suatu saat waktu dia merasa tidak puas dengan Tuhan, hatinya akan berubah, standar moralnya itu akan berubah lagi, standar baik buruknya akan berubah lagi. Tapi tidak dengan orang yang mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Saat orang melihat, merasakan Tuhan yang penuh kasih itu ada menyentuh hidup mereka, kemudian mereka akan melihat betapa sebenarnya hidup mereka itu sudah rusak. Waktu kita mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, sungguh-sungguh kita mengalami Tuhan, bukan kita bertobat karena kita cari untung loh, bukan loh, saudara. Tapi waktu kita menyadari sungguh-sungguh kita butuh Tuhan. Kebutuhan terbesar kita tuh apa, saudara? Kebutuhan terbesar kita tuh kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kita menyadari hidup kita ini sebenarnya rusak, hancur, gak karu-karuan. Inilah rasa malu yang sebenarnya. Inilah rasa malu yang sejati. Apa? Menyadari bahwa kita berdosa dan sebenarnya kita ini tidak layak, kita ini telanjang. Dan di hadapan Tuhan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Gak perlu munafik di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi pada Sakius waktu itu. Waktu mungkin mereka habis makan, saudara ya. Mereka makan. Jadi Yesus dan murid-murid dijamu sama Sakius. Dijamu makanan enak-enak, saudara. Dijamu makanan enak-enak. Begitu mereka selesai, apa yang terjadi? Sakius tanpa dikomando, saudara. Yesus nggak komentar apa-apa ini di sini. Yesus nggak komentar apa-apa. Apa yang terjadi? Dia langsung bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah, saudara. Setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, artinya apa? Dia memang sudah melakukan itu, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dah, ngaku aja. Siapa yang pernah diperas, siapa yang pernah diperlakukan tidak adil, ngaku, dikembalikan 4 kali lipat. Wah, kalau hari ini, saudara, ada yang seperti ini, wah, betapa senangnya, ya saudara ya. Pasti banyak orang yang datang. Pak, aku dulu pernah loh Pak, dibegitukan. Ayo Pak, tolong Pak, bagaimana Pak? Baik, 4 kali lipat saya kembalikan. Nanti ada lagi, saudara. Pak, saya dulu juga pernah loh Pak, dibegitukan Pak. Saya dulu diperas Pak, diperas sampai habis-habisan. Baik, 4 kali lipat saya kembalikan. Kalau hari ini ada yang kayak gitu, saudara, bayangkan. Apa yang terjadi, saudara? Rame-rame datang semua, saudara. Ya kan? Disitulah Sakius itu menyadari. Dia malu, saudara. Dia malu. Dia lihat Yesus. Yesus nggak ngapa-ngapain, saudara. Dia makan dengan santainya. Dia duduk dengan santainya. Tapi Sakius sepertinya merasa semua yang ada di ruangan itu, saudara, seolah-olah memberitahukan kepada Yesus setiap dosa-dosanya.
Itulah kenapa Sakyus jadi makin malu. Sakyus makin malu. Sepertinya semua yang ada di ruangannya itu, barang-barang yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, justru menelanjangi dia. Itu loh, kenapa akhirnya Sakyus langsung berdiri. Dia bikin pengakuan seperti itu. Itu apa yang terjadi, saudara. Bayangkan loh, kalau ada yang terjadi seperti itu. Dampaknya kasih itu kayak gitu loh, saudara. Dampaknya kasih yang tulus, kasih yang sejati, kasih yang kita alami dari Tuhan, dan kita share, kita bagi ke orang lain, dampaknya itu akan mengubahkan seperti itu. Kita bisa lihat orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan bukan hanya menyatakan dirinya bertobat, enggak. Tapi orang-orang yang menyatakan dirinya bertobat sungguh-sungguh itu akan terlihat dari dampak nyatanya. Itulah kenapa dia ingin membalas cintanya Tuhan. Dia nggak cuma jadi orang yang bermoral. Jadi gini loh, saudara, orang mengalami kasih sungguh-sungguh dari Tuhan, dia ingin membalas kasihnya Tuhan. Waktu dia ingin membalas kasihnya Tuhan, yang dia lakukan kebaikan atau keburukan, saudara? Pasti kebaikan, kan? Itulah kenapa waktu dia membalas cinta kasihnya Tuhan, otomatis moralnya ikut berubah. Kenapa? Dia ingin membalas cinta kok. Masa cinta ini dibalas dengan keburukan, kan nggak mungkin. Saudara, kita bisa lihat Sakyus yang dulunya sangat egois mengalami perubahan yang drastis. Kerinduan, ya saudara ya, kita lihat kerinduan untuk berdampak adalah hal yang normal sebenarnya bagi anak-anak Tuhan. Justru kalau anak-anak Tuhan nggak ada kerinduan untuk berdampak, kita harus mempertanyakan hati kita, sebenarnya kita ini bertobat sungguhan apa enggak, gitu loh, saudara. Ya, jadi kalau kita ini ingin berdampak, ingin membagikan cinta kasih Tuhan, ingin menceritakan cinta kasih Tuhan, ingin bersaksi, loh, itu justru sesuatu yang normal, saudara. Kita ingin berbagi kasih, itu justru sesuatu yang normal. Nggak normal justru kalau ada orang yang dia nggak ingin melakukan apa-apa. Kekristenan yang berpusat pada diri sendiri itu bukan kekristenan yang normal, itu kekristenan yang abnormal. Jangan-jangan malah dia ini sebenarnya kelihatannya Kristen tapi sebenarnya dia bukan Kristen. Gitu loh, saudara. Ya, saudara ya. Jadi kita harus belajar sebenarnya, belajar dari Yesus di sini. Bagaimana kasihnya yang sejati itu. Kasihnya yang benar-benar tulus itu menyentuh hidup yang paling dalam. Menyentuh sisi terdalam dari kebutuhannya manusia. Apa kebutuhan manusia? Kebutuhan akan Tuhan. Manusia tanpa Tuhan di dalam hatinya, saudara, dia akan mencari arti kemana-mana. Dia akan mencari sesuatu untuk mengisi hidupnya yang kosong. Dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang semuanya tuh kelihatannya bermoral untuk menutupi dosa-dosanya, seolah-olah kegiatan-kegiatan yang bermoral itu bisa mengatasi dosa-dosanya, padahal enggak. Justru makin dia melakukan itu, justru makin dia merasa berdosa. Kenapa? Kok enggak cukup-cukup gitu loh. Tapi kasih yang sejati itu membawa kita kembali kepada Tuhan. Di situ kita menyadari, Tuhan, aku betul-betul butuh Engkau, Tuhan. Saudara, kita orang-orang percaya ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bawa kasih itu ke dunia, saudara. Ada begitu banyak orang yang mereka nggak ngerti bagaimana caranya ketemu sama Tuhan. Kita orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, ayo bawa mereka mengalaminya. Ada begitu banyak orang butuh Tuhan. Saudara, kalau kita menyadari ini, kita akan melihat apa yang kita lakukan itu akan berdampak begitu besar. Apa yang kita lakukan berdampak begitu besar. Waktu mereka bertobat, waktu mereka menyadari mereka butuh Tuhan, apa yang terjadi? Mereka berapi-api, mereka akan membagikan kasih kepada yang lainnya juga. Dan apa yang terjadi? Akan terjadi makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Dan itulah yang namanya terjadi kegerakan, saudara. Ya, saudara ya. Saudara, hari ini saya ingin mendorong kita semuanya, saudara, ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jangan dipendem-pendem kasihnya. Bagikan, karena kasih yang sejati itu akan berdampak nyata
bagi sekeliling kita. Akan ada begitu banyak orang yang mulai merasa ini Tuhan luar biasa. Ada begitu banyak orang bertobat. Dan saya berdoa supaya kita semuanya dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Mari kita berdoa.